Jadi Polres Bantaeng, saudara menetapkan 2 terduga pelaku atas kasus pemerkosaan di Bantaeng. Kedua tersangka ini diketahui merupakan oknum wartawan, sementara korban adalah seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Korban dilecehkan dan dipaksa untuk berhubungan intim dengan ancaman akan menyebarkan foto dan video tanpa busana milik korban. Kedua tersangka ini diamankan di kediaman masing-masing setelah adanya laporan pada Sabtu 2 Oktober. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Ahmad Nasution, wartawan Tribun Timur yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ahmad. Ya, halo. Ya, rekan Nila. Ahmad, untuk kasus ruda paksa yang dilakukan oleh oknum LSM dan juga oknum wartawan ini, silahkan dengan laporan Anda. Ya, kali ini saya akan melaporkan terkait dengan kasus ruda paksa yang dilakukan oleh oknum, salah satu oknum LSM dan oknum wartawan yang berada di Kabupaten Bantaeng. Jadi dalam terduga pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana sang oknum dari LSM ini inisial RD 35 tahun dan oknum wartawan disebutkan inisialnya RJ 31 tahun. Jadi untuk peristiwa ini dilaporkan pada 2 Oktober 2020 dan pada malam hari, dan pada malam itu juga langsung dilakukan kedua tersangka langsung diamankan oleh pihak Polres Bantaeng. Jadi saat ini usai ditangkap, kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kini masih ditahan di rutan Polres Bantaeng. Jadi dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Bantaeng AKP Burhan bahwa kasus ruda paksa ini dilakukan oleh 2 tersangka secara bersamaan dan direkam oleh salah satu tersangka, yaitu oknum LSM RD. Jadi video yang sempat dikantongi oleh RD ini sempat disebar ke sosial media, sehingga video korban itu sempat dilihat oleh warganet dan kemudian membuat korban ini melaporkan hal itu ke Polres Bantaeng. Jadi peristiwa ini sebelumnya sudah berkali-kali dilakukan oleh tersangka, yaitu RD. Namun untuk RJ sendiri diketahui baru pertama kali melakukan ruda paksa tersebut. Namun si RD ini sudah melakukan beberapa kali dengan mengancam korban, yaitu yang diketahui inisial AF dan berstatus sebagai mahasiswa di Kabupaten Bulukumba. Itu diancam untuk video tanpa busana korban akan disebar ke sosial media, agar si RD ini diikuti kemauannya untuk melakukan hubungan intim. Ya, sementara itu rekan Nila. Oke, kapan kasus ruda paksa ini mulai terjadi, Ahmad? Kemudian apa sebenarnya hubungan antara kedua tersangka ini dengan korban? Ya, pada video yang sempat beredar itu terjadi pada tahun 2020, namun sebelumnya pada tahun 2018 si korban AF itu sempat ada hubungan asmara dengan RD ini. Namun pada saat itu RD mengantongi sebuah video dan foto yang menampakkan korban ini tanpa busana, dan itulah yang dijadikan sebagai ancaman kepada korban agar si RD ini bisa
diikuti apapun kemauan dari CRD ini, termasuk melakukan ruda paksa yang dilakukan 2 orang sekaligus bersama dengan tersangka RJ. Iya, sementara itu Nila. Baik, kemudian setelah kedua oknum ini telah ditetapkan menjadi tersangka, hukuman yang disangkakan pada kedua tersangka ini seperti apa, Ahmad? Ya, untuk pasal yang dikenakan pada kedua tersangka ini dikenakan pasal 285 junto 289 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Oke, terima kasih banyak Ahmad, wartawan Tribun Timur, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Burhan. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi sampai hari ini kedua terduga pelaku sudah ditetapkan tersangka berdasarkan fakta-fakta yang kita telah temukan. Seperti itu, berdasarkan 2 alat bukti bermain cukup. Jadi ada beberapa keterangan saksi, ada beberapa bukti petunjuk dan bukti petunjuk lainnya. Ini kan ada video Pak yang beredar di sosial media. Ya. Apakah video tersebut digunakan untuk mengancam korban untuk melakukan hal yang sama berulang kali? Karena di kasus ini kan berawal di tahun 2020. Ya. Jadi itulah video foto dan video yang share itu yang digunakan oleh terduga pelaku, dalam hal ini berinisial RD. Jadi untuk sementara dalam dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu pelecehan dan pemerkosaan. Jadi pasal yang digunakan adalah pasal 285 untuk pasal 289 KUHP. Kira ancaman berapa tahun? 12 tahun. Berapa? 12 tahun. 12 tahun. Kemudian Pak, kira-kira ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini? Mengingat sambil kita mendalami kembali, nanti akan kita sampaikan lagi. Untuk sementara sudah berapa saksi yang diperiksa? Sudah ada beberapa saksi, termasuk teman-temannya dari beberapa petunjuk, itu yang menjadikan alat bukti sementara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.